Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk tetap waspada namun tidak panik seiring dengan meningkatnya varian kasus Omikron di Indonesia. Ya, Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk menghindari kerumunan atau juga pusat keramaian dan tidak keluar negeri jika tidak ada hal yang sangat mendesak. Jangan cemawa dan jangan gegabah. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Ya, pemirsa, studi yang dilakukan oleh WHO ini menyatakan bahwasanya varian Omikron memang memiliki daya penularan yang lebih cepat, namun daya infeksi yang lebih ringan dibandingkan dengan varian sebelumnya, khususnya varian Delta. Dan untuk membahas terkait dengan bagaimana antisipasi yang bisa kita lakukan masyarakat Indonesia terkait dengan varian Omikron ini, kita akan bahasnya langsung bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane, yang terhubung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Ibu Mas Dalina. Selamat pagi. Baik, salam sehat Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bu Mas Dalina, kita tahu bahwa saat ini varian Omikron begitu banyak merebak di Indonesia, terutama juga adanya transmisi lokal. Dan Presiden sudah mengimbau bahwa masyarakat sebaiknya tidak atau menghindari kerumunan dan tidak berpergian ke luar negeri. Namun tadi seperti yang dijelaskan oleh Jason bahwa ini adalah varian yang sangat mudah menular tapi ringan begitu gejalanya. Apakah bisa kita katakan varian Omikron ini kita anggap sebagai flu biasa atau seperti apa Ibu sebetulnya? Ya, memang di banyak negara Omikron ini ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Tetapi kalau disamakan dengan flu tentu ini berbeda. Karena penyebabnya juga beda ya, yang satu influenza virusnya, kemudian yang satu corona ya, coronavirus. Tetapi yang harus kita juga perhatikan, cukup banyak negara yang mulai melaporkan peningkatan kematian dan juga melaporkan kematian karena Omikron. Artinya masih ada risiko bahaya pada varian ini. Thailand sudah melaporkan satu khusus untuk Asia, walaupun Singapura cukup banyak punya Omikron, mereka tidak melaporkan adanya kematian. Jadi sejauh ini kita masih terus mewaspadai kemungkinan untuk adanya kematian karena Omikron, terutama pada mereka-mereka yang vulnerable, mereka-mereka yang memiliki risiko yang tinggi dan rentan, itu kemungkinan bisa mendapatkan Omikron dalam kondisi yang lebih berat. Baik. Bu Mas Dalina, bahkan sebelum ada varian Omikron ini sendiri, kalau kita flashback, Presiden Joko Widodo pernah mengucapkan statement Indonesia akan berdamai dengan pandemi. Artinya Indonesia akan memasuki masa endemi. Itu kalau kita flashback lagi beberapa waktu sebelum akhirnya varian Omikron ini muncul. Nah, kalau kita lihat varian Omikron yang tadi sudah dijelaskan memiliki daya infeksius yang lebih rendah dibandingkan gejala yang lain, apakah kemudian ini bisa membuat Indonesia beralih dari pandemi menuju endemi, Bu Mas Dalina? Ya, tentu saja semua negara pasti akan hidup bersama penyakit ini dalam waktu cukup panjang. Tetapi yang terpenting adalah walaupun ada penyakitnya, kondisi-kondisinya terkendali. Apa yang disebut dengan kondisi terkendali? Yang pertama, jumlah kasusnya tidak begitu banyak dan bisa di containment ya. Kemudian yang kedua, dia tidak memenuhi tempat-tempat tidur di rumah sakit sehingga mengganggu penyakit-penyakit lain yang juga membutuhkan tempat tidur tersebut. Yang ketiga, angka kematiannya mestinya harusnya cukup rendah. Jadi itu yang dinyatakan sebagai kita hidup bersama penyakit ini. Sejauh ini kalau kita lihat Omikron di Indonesia, teman-teman di lapangan masih berjibaku untuk mengendalikannya. Sebagian besar memang masih transmisi lokal.
Ada beda antara transmisi lokal dengan transmisi komunitas. Kalau masih transmisi lokal, itu artinya kita masih under control, masih di dalam pengendalian. Tapi kalau sudah transmisi komunitas, di mana ada orang-orang yang terinfeksi Omikron, tapi dia tidak tahu terinfeksinya dari siapa. Nah, itu baru disebut transmisi komunitas. Selama dia masih transmisi lokal dan sporadik itu sebagian besar didapat dari pelaku perjalanan ya atau import cases, maka sebenarnya kondisi kita masih under control atau terkendali. Baik, sejauh ini transmisi lokal atau juga imported cases masih terkendali. Bagaimana tracingnya begitu ya Bu? Bukan dari transmisi komunitas yang tadi disampaikan oleh Bu Mas Dalina. Tapi kalau kita lihat peningkatan kasus yang cukup signifikan beberapa hari terakhir, bahkan hari kemarin sudah ada penambahan kasus baru lebih dari 1.300 kasus. Nah, melihat hal ini, apakah imbauan saja ini cukup untuk masyarakat yang saat ini memang secara mobilitas juga masih cukup tinggi begitu? Apakah imbauan cukup atau harus ada tindakan lainnya, Bu Mas Dalina? Oh ya, tentu saja tidak hanya cukup sekedar himbauan, harus ada intervensi yang sistematis dan targeted dilakukan oleh pemerintah. Jadi program tracing itu harus memang benar-benar dikuatkan untuk bisa melakukan lokalisir terhadap kasus-kasus yang timbul saat ini, supaya dia tidak meluas dan kemudian meningkatkan jumlah kasus. Jadi indikator intervensi yang efektif itu sederhana sebenarnya, kasusnya tidak terus meningkat dan tidak meluas. Artinya Omikron itu harus terlokalisir hanya di wilayah Jabodetabek atau di pintu-pintu masuk saja. Tapi kalau dia sudah mulai meluas ke berbagai provinsi dan kabupaten kota, itu kita harus mulai sangat waspada. Jadi bukan cuma sekedar menghimbau saja, tetapi memang ada intervensi yang targeted harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, Bu Mas Dalina, juga ramai disampaikan oleh para epidemiolog terkait dengan prediksi bahwa akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 khususnya karena ada transmisi lokal varian Omikron ini akan terjadi sekitar rentang Februari sampai dengan Maret. Nah, kalau dari epidemiolog sendiri, Bu Mas Dalina, matematikanya seperti apa sih, hitung-hitungannya akan berapa persen mungkin kenaikannya? Semelonjak apa akan nanti-nantinya? Jadi prediksi di dalam epidemiologi itu tidak seperti prediksi oleh para ahli matematika atau statistik. Jadi intervensi itu memberikan kontribusi cukup besar terhadap laju peningkatan kasus. Sepanjang teman-teman di wilayah masih mampu melakukan containment dengan efektif, kami belum melihat bahwa puncak kasus itu terjadi di akhir Februari atau awal Maret. Bahkan kalau itu sangat efektif dilakukan, kemungkinan tidak akan terjadi puncak kasus. Tetapi kalau dia kemudian menyebar atau meluas ke berbagai wilayah, maka seperti Delta kemarin, peningkatannya adalah sesuai dengan R0 atau reproductive number-nya. Delta kemarin kita mulai di 8.000 per minggu dan kemudian dia meningkat menjadi 56.000 pada puncak kasus. Itu sekitar 7,3 penularannya ya, atau indeks penularannya sekitar 7,3. Jadi kalau sekarang kasus Omikron ini antara 10 sampai 40 kali penularannya, maka kalau kita mulai dari 1.000, maka itu ada di angka sekitar 1.000 kali 10 ya, 100.000 ya. 100.000, tapi kita tidak ingin itu terjadi ya. Maaf, 10.000, antara 10.000 sampai dengan 40.000. Tapi kita tidak ingin itu sebenarnya terjadi, karena itu containment kita harus benar-benar dilakukan supaya dia tidak meluas dan tidak meningkat kasusnya. Jadi kalau ternyata kasusnya meluas sampai pergi ke berbagai kabupaten kota, maka itu menandakan intervensi kita atau containment kita tidak efektif. Baik, perlu digarisbawahi untuk tidak sampai ke sana ke 10.000 kasus lebih, ini harus ada intervensi. Bagaimana kita juga mengontrol masyarakat agar tetap waspada begitu. Nah,
terkait dengan hal ini, bahwa Omikron ini adalah mudah menyebar, tidak bergejala yang begitu berat, dan juga varian atau ini ya membuat masyarakat akhirnya terasa ini seperti flu biasa ya, tadi kita katakan. Apa yang harus diketahui masyarakat untuk tetap waspada terhadap varian Omikron, tidak takabur begitu, apalagi tadi juga disampaikan oleh Bu Mas Dalina bahwa sudah ada laporan ternyata di Thailand bahwa 1 orang meninggal dunia karena varian Omikron. Apa yang perlu diketahui masyarakat, Bu Mas Dalina? Iya, jadi bukan cuma Thailand, tapi juga banyak negara melaporkan, termasuk Israel, Eropa, mereka juga melaporkan. Australia juga melaporkan ada kematian karena Omikron. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat? Pertama, tentu mereka harus tahu bagaimana mencegahnya. Saya kira 2 tahun, hampir 2 tahun kita hidup di dalam pandemi ini, masyarakat sudah tahu mereka harus melakukan 3M. Tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian apakah vaksinasi mampu untuk mencegah? Vaksinasi itu akan melindungi mereka yang sudah divaksin agar tidak mendapatkan penyakit ini dalam kondisi yang berat atau kritis. Cukup banyak penderita Omikron yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dosis kedua. Jadi vaksin bukanlah upaya untuk mencegah, tapi untuk melindungi agar kalaupun kita terinfeksi, kondisi kita menjadi lebih ringan. Dan jangan lupa kalau menderita gejala-gejala khusus yang mengarah ke COVID, jangan ditunggu-tunggu, segera pergi ke puskesmas untuk mendapatkan kepastian melalui testing apakah kita positif COVID atau tidak. Karena dengan diketahui sedini mungkin, maka cukup banyak intervensi yang dilakukan untuk life saving. Dibandingkan kalau kita datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat, probabilitas kita untuk bisa sembuh tentu menjadi sangat kecil, dan itu membebani rumah sakit, tempat tidur, dan juga keuangan negara untuk merawat kita. Merawat satu pasien COVID itu membutuhkan puluhan juta rupiah. Selama ini pemerintah masih menggratiskan, tapi di banyak negara mereka sudah mulai tidak lagi menggratiskan penderita COVID. Itu sebagai reward and punishment juga, bahwa mereka harus menjaga kesehatan mereka supaya tidak terinfeksi. Baik, Bu Mas Dalina, yang saat ini dihadapi di Indonesia ini bukan hanya Omikron juga yang baru ini, kemudian transmisi lokalnya bahkan di Jakarta 90% ini terjadi di DKI Jakarta. Tapi juga kita masih menghadapi varian Delta. Sebenarnya perbandingan varian Delta dengan Omikron ini sendiri, mana yang paling mendominasi sebenarnya di Indonesia, Bu Mas Dalina? Ketika awal Omikron masuk di tanggal 15 atau 16 Desember, itu memang Delta masih mendominasi. Tetapi 2 minggu terakhir ini Omikron sudah mendominasi pemeriksaan WGS kita. Jadi itu merupakan hal baik bahwa kita sudah mampu membidik mereka-mereka terutama yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk dilakukan WGS. Jadi 2 minggu terakhir ini Omikron itu sudah mendominasi sirkulasi di Indonesia dibandingkan Delta. Baik, itu artinya juga kita tetap lagi-lagi waspada terkait dengan transmisi lokal yang terjadi terhadap varian Omikron COVID-19, dan kita semua tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Baik, pemirsa, kita lanjut.